Assalamualaikum, namo buddhaya, om swastiastu, shalom, haleluya, Yahweh, Beshem, Yesus, Hamasya, Ruach Kodes, salam kebajikan, rahayu. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang komplikasi diabetes. Diabetes di kalangan kedokteran itu memang dikenal sebagai the mother of all diseases. Jadi dia itu bisa menyebabkan banyak sekali penyakit. Istilah lain juga adalah the great imitator. Jadi dia meniru semua masalah yang timbul pada organ-organ tubuh kita, sehingga disebut great imitator. Jadi artinya apa? Kalau kena diabetes itu kita bisa kena penyakit namanya palu gada, ya. Apa lu mau gua ada, ya. Mau kena masalah di kepala bisa kena stroke, mau kena di jantung bisa kena serangan jantung, mau kena di masalah di organ ginjal bisa jadi gagal ginjal, dan pada laki-laki bisa mengalami impotensi. Nah, sebelum sampai ke komplikasi, saya mau cerita dulu diabetes itu singkat aja, bahwa diabetes itu adalah suatu gejala pada tubuh kita yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah pada pemeriksaan lab. Jadi bukan pakai perasaan ya. Oh, perasaan saya diabetes nih, itu nggak ada ya. Jadi pada pemeriksaan lab gula darah puasa itu di atas 125 mg per desiliter. Kalau 100 sampai 124 itu prediabetes. Kalau normal gula darah puasa di bawah 100 ya. Nah, tapi saya sendiri menganut kalau gula darah puasa sudah di atas 100 itu sudah hati-hati terhadap risiko diabetes. Anggap aja udah diabetes. Katakanlah gula darah puasa Anda 110. Anggap aja udah diabetes ya. Kemudian juga tambahkan satu alat ukur lain, yaitu namanya HbA1c, A kecil 1c. Ini adalah gula darah yang melekat pada sel darah merah kita, pada hemoglobin kita. Nah, karena Hb itu umurnya sekitar 90 hari, maka HbA1c itu lebih menggambarkan kestabilan nilai yang terjadi pada diri kita, ya. Jadi rata-rata nilai gula darah kita selama 90 hari bisa dinilai dari HbA1c. Nah, angka yang saya mau minta Anda punyai adalah di bawah 5,5 ya. Ingat itu 5,5. Ada yang bilang sampai 6 nggak apa-apa, atau 6,4 ya. Saya bilang saya mintanya 5,5. Nah, ketika kadar gula darah tinggi, apa yang terjadi? Pertama, kadar gula darah tinggi itu menyebabkan rasa nyaman, rasa enak ya, rasa sepertinya segar. Karena gula darah tinggi itu meningkatkan hormon di otak namanya serotonin. Di satu sisi otak menjadi merasa nyaman, tapi otak juga tidak suka dengan kadar gula darah yang tinggi. Itu sebabnya dia akan memerintahkan kelenjar pankreas untuk menghasilkan hormon insulin, untuk kemudian memproduksi hormon insulin, ya. Kemudian insulin akan memasukkan gula darah ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah, kemudian rasa seperti sensasi segar. Padahal itu karena gula darah tinggi, dan itu sebetulnya sementara kalau gula darahnya tinggi dengan cepat. Ya. Nah, itu yang dirasakan. Tapi ketika ini terjadi terus-menerus, ya, ada dampak nih. Kenapa? Karena pada peningkatan kadar gula darah itu terjadi penyempitan pembuluh darah. Pembuluh darah kita menyempit. Ya, itu yang pertama. Kedua, terjadi pengentalan darah. Ya, kebayang kita kalau ada teh manis, ya, teh kita kasih gula, maka kalau kita aduk, teh itu tampak lebih kental. Kalau kita tambah gulanya, tehnya lebih kental lagi. Tambah lagi gulanya, tehnya lebih kental lagi. Itu sebabnya kalau Anda suka mengkonsumsi minuman yang manis atau mengandung gula, ada risiko pengentalan darah. Nah, ketika terjadi pengentalan darah, maka sel-sel di dalam darah Anda itu bisa lengket ya. Sel dalam darah Anda itu banyak, teman-teman. Jadi misalnya ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping darah atau trombosit, dia bisa menggumpal-gumpal ya, dan bisa seperti jelly gitu, seperti agar-agar ya. Pada kondisi normal tubuh bisa menghandle itu, tapi kalau berlebihan dan dalam jangka waktu panjang terjadi proses penyumbatan pembuluh darah. Di luar, gula darah sendiri yang tinggi itu menyebabkan perlukaan di dalam dinding dalam pembuluh darah. Ini kalau pembuluh darah seperti ini kita buka, dia seperti digesek-gesek. Nah, ketika orang mengalami diabetes dalam jangka waktu panjang, ya, lebih dari sehari, lebih dari setahun, apalagi sampai 20 tahun, 30 tahun, itu seringkali penyumbatan pembuluh darah terjadi di mana-mana, ya.
Jadi kata kuncinya adalah penderita diabetes mengalami penyumbatan pembuluh darah dan prosesnya panjang. Nah, proses ini mengalami percepatan penyumbatan, atau dalam arti kondisi tubuh manusia mengalami perburukan tubuh manusia. Itu startnya pada usia 30-an tahun. Ketika umur 30-an tahun itu terjadi perubahan hormonal, kemungkinan juga terjadi perubahan kebiasaan pola hidup, ya, pilihan makanan, kebiasaan, terjadi perubahan aktivitas. 3 nih yang utama. Nah, artinya ketika usia di atas 30 tahun terjadi penurunan hormon yang bisa membantu kesehatan tubuh kita. Growth hormon berkurang, testosteron berkurang, dan pada usia lebih tua lagi, terasa sekali namanya estrogen dan progesteron berkurang. Nah, kemudian di atas 30 tahun barangkali hidup sudah lebih mapan, maka aktivitas fisik makin berkurang, ya. Jadi makin banyak orang tidak dengan sadar melakukan aktivitas olahraga. Kemudian lagi adalah akumulasi makanan. Ketika secara finansial makin bagus, makanan makin banyak, makin bervariasi, makin bisa milih, sehingga kebayang tuh 3 masalah tadi. Di luar masalah yang 3 masalah tadi, penurunan hormon, pola makan, olahraga, ditambah mungkin ada kebiasaan yang tidak baik, misalnya merokok, ya, kemudian minum minuman beralkohol, ya. Ini menyebabkan satu kata kunci tadi, proses penyumbatan pembuluh darah itu berlangsung. Nah, kebayang nggak kalau prosesnya berlangsung 10 tahun Anda punya pola hidup yang tidak sehat? Dari umur 30 sampai 40 aja. Umur 40 tahun Anda tiba-tiba, ya, mungkin tiba-tiba mengalami stroke. Pas diperiksa gula darahnya tinggi, sudah 300, sudah 400. Dan itu sudah pasti bukan gara-gara hari itu kemarin Anda minum teh manis, baru hari itu gulanya 400, enggak. Atau Anda tiba-tiba pada usia 40 mengalami gagal ginjal, ya, atau pada usia 40 Anda mengalami serangan jantung. Itu adalah karena proses di dalam pembuluh darah Anda yang salah satunya disebabkan atau difasilitasi oleh diabetes tadi. Makanya kalau Anda tidak mewaspada dengan diabetes, Anda yang sekarang mengalami diabetes, atau yang punya keturunan diabetes, atau Anda punya kebiasaan yang bisa berisiko menyebabkan diabetes, yaitu makan karbohidrat putih setiap hari. Karbohidrat putih, semua karbohidrat juga banyak yang putih, ya, tapi maksudnya yang cepat meningkatkan gula darah seperti nasi putih, bubur, roti, kue, dan makanan yang diberi gula, itu kans Anda untuk mengalami masalah penyumbatan pembuluh darah itu besar sekali, ya. Dan kalau proses itu sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, hati-hati. Walaupun mungkin Anda nggak tahu dan tidak rasa, proses penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi, bisa mengalami masalah seperti yang kita bahas tadi, ya. Jadi saya ingatkan, penderita diabetes dan atau yang punya kebiasaan seperti orang diabetes, Anda berisiko mengalami penyumbatan pembuluh darah. Nah, komplikasi dari penyumbatan pembuluh darah ini apa saja? Kalau sampai di otak, itu bisa menyebabkan stroke. Kalau di jantung, bisa menyebabkan serangan jantung. Di ginjal, Anda bisa menyebabkan gagal ginjal. Di liver bisa menyebabkan gangguan fungsi hati. Kemudian pada laki-laki jelas mengalami impotensi, ya, disfungsi ereksi. Nah, ketika seorang laki-laki mengalami disfungsi ereksi, bukan hanya nggak bisa berdiri, ya, mungkin bisa berdiri tapi kemudian nggak punya gairah, ya. Artinya pas kualitas hidup kan sudah berkurang. Oke. Nah, biasanya juga yang perlu diperhatikan adalah ketika seorang menderita diabetes, seringkali teman-temannya yang ngikut tuh. Teman-temannya apa? Hipertensi, kemudian kolesterol tinggi, kemudian trigliserida tinggi, kemudian asam urat tinggi. Nah, jika Anda hanya mengandalkan obat-obatan dan tidak mau mengubah gaya hidup, maka ada resiko lain yang siap menanti, yaitu kondisinya sebetulnya berjalan terus, perburukannya jalan, dan bisa ntar menyebabkan terjadinya masalah tambahan pada organ-organ tubuh Anda. Itu sebabnya pada video kali ini saya menjelaskan sedikit tentang komplikasi dari diabetes yang kemungkinan besar pasti terjadi kalau Anda tidak mau mengubah pola hidup Anda. Nah, yang saya sarankan hari ini adalah Anda mengubah pola hidup Anda. Apa yang harus Anda ubah? Pertama, dimulai dari mindset Anda. Ubah pola pikir Anda, ubah mindset Anda bahwa hidup sehat itu harus dipelihara, ya. Kita, Tuhan yang Maha Kuasa, itu memberikan kita kesehatan dan kebugaran, tapi tugas kita adalah memeliharanya. Itu dulu, ya.
dalam kehidupan kita punya beberapa aspek kehidupan. Ada aspek kesehatan, ada aspek finansial, ada aspek keluarga, kemudian ada aspek religius, kemudian ada aspek sosial. Nah, biasanya yang sering diabaikan adalah aspek kesehatan ini. Orang seringkali tidak mau tahu soal kesehatan kita, diri kita sendiri, ya. Tapi kita maunya sehat, kan aneh, ya. Nah, saya minta dimulai dari mindset, sebab tidak seorang pun yang akan memikirkan diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan kita harus bertanggung jawab 100% atas kesehatan kita. Nah, kemudian setelah mindsetnya berubah, yang kedua adalah Anda harus punya knowledge-nya. Knowledge-nya itu adalah pengetahuannya. Pengetahuannya apa aja? Satu, tentang pola hidup sehat adalah satu, memilih makan yang sehat. Kedua, harus olahraga. Ketiga, memiliki pikiran yang sehat. Keempat, istirahat yang cukup. Kelima, aktivitas yang sehat. Ya, semua ini pengetahuannya yang diikuti kemudian dengan tindakannya. Nah, tindakannya ini harus tindakan yang terus-menerus, konsisten, sehingga Anda bisa memperoleh hasilnya. Ya, dengan demikian nanti ketika Anda sudah semakin terbiasa menjalankan pola hidup sehat, Anda punya skill atau punya keterampilan sendiri dengan tubuh Anda. Ya, Anda harus mau tahu dong tentang kesehatan Anda. Anda harus mau tahu gimana olahraga yang baik buat tubuh Anda. Ya, sehingga Anda bisa menghandle-nya dengan baik. Nah, demikian isi video kali ini. Saya doakan Anda selalu sehat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai Anda selalu, memberikan Anda keselamatan, kesehatan, kebugaran, dan mohon di subscribe, like, dan di share filmnya jika ini Anda rasa bermanfaat bagi diri Anda dan mungkin kerabat-kerabat Anda. Terima kasih, salam sehat luar biasa.